Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Nice to meet you again this weekend. Our materi today is still about expressions of suggestions and recommendations. Selamat pagi semuanya. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi saat ini. Materi kita hari ini adalah masih tentang ungkapan saran atau rekomendasi. As we know that recommendations is a suggestion and advice given by someone to help or to give something important things to make our friends out from his or her problems. Seperti kita tahu bahwa suggestions atau rekomendasi itu ada suatu pernyataan atau ungkapan yang diberikan kepada teman kita yang bermasalah agar dia bebas atau terlepas dari problem yang sedang dihadapinya. Still remember, masih ingat kita bisa gunakan why don't, what about, let's, and then should, ataupun it's better for. Remember, masih ingat kita sudah belajar lengkap dengan polanya. Okay, our materi today is I want to discuss about what is the true answers of the last assignment. So you will know the answers and you will know what is true and what is false. Materi minggu ini adalah Ibu ingin menjelaskan mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah, sehingga kalian tahu, oh ini jawabanku benar, kalau yang ini jawabanku salah. Okay, look at number 1. Lihat number 1. The last materi I asked you to match the sentences in left column with the rest answer in the right column. Materi minggu lalu adalah Ibu minta kalian menjodohkan atau mencocokkan jawaban pada kolom kanan dengan responnya di kolom kiri. Okay. Look at number 1. Lihat number 1. My purse has been stolen. How is the meaning? Apa artinya? Dompetku telah dicuri. Stolen ini adalah bentuk ketiga, verb bentuk ketiga atau past participle, kata kerja bentuk ketiga dari steal. Steal, stole, stolen. Meaningnya mencuri. Okay. So, what is the response? Mana respon yang tepat? Yang mana? Of course, yang D. We can give response by, kita bisa memberi respon dengan you should have been careful in such crowded place. Kamu seharusnya berhati-hati dalam atau berada di tempat yang ramai. Okay. You should have been careful in such crowded place, tempat yang ramai. Okay, and then look at number 2. My eyes hurt very much. How is the meaning? Apa meaningnya? Mataku sakit sekali. Okay, so which one the right response? Mana respon yang tepat? Lihat yang E. You shouldn't spend so much time in front of a computer. Kamu should not means tidak seharusnya. Spend menghabiskan. So, you shouldn't spend so much time in front of computer. Kamu tidak seharusnya menghabiskan begitu banyak waktu di depan komputer. Okay, clear for number 2. Jelas untuk number 2. And then we move on to number 3. Lihat number 3. The driver in front of me stopped suddenly and I drove into the back of his car. How is the meaning? Apa meaningnya? Pengemudi di depanku berhenti suddenly. Suddenly ini meaningnya dengan tiba-tiba. Mana yang menyatakan dengan adalah li.
Jadi li ini meaningnya dengan. Sudden tiba-tiba, jadi dengan tiba-tiba. Dan aku drove, menabrak belakang mobilnya. Lihat lagi, drove ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari drive. Drive, drove, driven. Drove ini adalah kata kerja bentuk kedua atau bentuk past dari drive. Okay, as we know that verb in English itu ada 3. Seperti kita tahu kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 3. Depends on the use of the time, tergantung dari penggunaan waktunya. Okay, if we say in the right now, jika kita berbicara di masa sekarang, kita gunakan verb 1, drive. If we speak in the last time, kita gunakan verb 2, drove. Ataupun di masa lalu, bisa gunakan verb 3 juga, misalnya 2 kejadian yang berlangsung bersamaan, jadi driven. In this one, dia hanya gunakan verb 2, jadi drove. And then, which one is the response? Mana respon yang tepat? Kira-kira respon yang tepat yang mana? Ya, yang A. She should have given a warning. Dia seharusnya sudah memberikan sebuah peringatan. Okay? And then number 4. The notice says that the store opens at 9 is still closed. Pengumuman mengatakan bahwa toko itu buka jam 9, tapi ini masih tutup. So which one is the response? Kira-kira respon yang tepat yang mana? It should be open by now. Seharusnya buka sekarang. It-nya ini apa? It ini refers ke, mengacu pada the store, toko itu. Okay, and the last one, dan yang terakhir adalah the speed limit is 55 miles at an hour, but Tom is driving at 70. Batas kecepatan itu hanya 55 miles per jam, tapi Tom mengendarai sampai 70 miles per jam. So, which one is the response? Kira-kira suggestion kita apa ya? Kita harusnya bilang, he shouldn't be driving over the limit. Dia tidak seharusnya mengendarai lebih dari kecepatan maksimal. Oke, he-nya, look at, he di sini mengacu pada Tom. Refers to Tom. Is it clear? Jelas? Okay. Thank you for your attention. We are going to continue next week for new material. See you and dadah.